Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Dalam renungan harian kita ini, kita bersyukur atas pimpinan serta penjagaan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan satu lagi renungan pada waktu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau karena kebaikan dan juga berkat yang telah Tuhan berikan. Kami hari ini dapat mengikuti firman-Mu lagi untuk mendengar mempelajari. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah anak-anak ayam yang tidak mahu. Sepanjang 1 bulan November ini, kita akan mengikuti dalam tajuk besar mengatasi halangan. Ayat renungan pula kita dalam Lukas 13 ayat 34 berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mahu. Mungkin beberapa kata-kata yang paling menyedihkan dalam Alkitab terdapat dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mesias telah datang kepada bangsa pilihan untuk membawa terang dan berkat dari surga kepada mereka. Tetapi sama seperti tidak ada bilik kosong di rumah penginapan semasa kelahirannya, Israel tidak pernah membuat bilik untuk Yesus. Sebaliknya, bangsa itu mengunci pintu, membuang kunci dan menolak dia berulang kali. Dan inilah yang terjadi. Yesus pengasih dan kudus ditolak oleh bangsa yang mementingkan diri dan penuh dosa. Kekudusan dan dosa tidak boleh wujud bersama dalam seseorang harus pergi untuk menghapuskan dosa. Walaupun Yesus sentiasa menawarkan pemberian keselamatannya yang percuma kepada anak-anak Abraham, namun kepimpinan Yahudi khususnya telah melihat dia hanya sebagai satu ancaman kepada kuasa dan kewibawaan. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita pada saat ini menunjukkan di mana ramai orang yang menolak akan kehadiran Yesus di dalam hidup mereka sehari-hari. Jikalau zaman dahulu saat Yesus datang sebagai manusia, dia ditolak, walaupun pada saat itu dia sebenarnya membawa kabar baik, kebenaran Tuhan. Tetapi orang-orang menolak dia. Malah sebelum dia lahir, sudah ditolak lagi. Tidak ada pintu-pintu yang dapat dibuka untuknya. Sangat kisah yang menyedihkan. Itulah yang dilakukan oleh penghalang. Penghalang mendirikan suatu tembok yang semakin tinggi antara Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Setiap kali Yesus coba mengatasi tembok dosa dan kebencian itu, dengan kasih serta berbelas kasihannya, pihak berkuasa Yahudi membina tembok yang lebih tinggi lagi sehingga mereka terkurung dalam penjara buatan mereka sendiri. Saat Yesus sudah menyebarkan firman Tuhan, dia ditangkap. Malah apa yang dilakukan, dia dimalukan, dia dihina. Inilah yang menunjukkan manusia benar-benar tidak menerimanya sebagai seorang juru selamat. Pada zaman kita sekarang ini juga terjadi.
Ramai orang apabila dinyatakan tentang kebenaran Tuhan, tidak kira orang dewasa, remaja belia, ramai yang menolak Yesus, ramai yang tidak menerima Yesus dalam hidup mereka. Iya, berkali-kali Yesus mau mengumpulkan anak-anak Israel, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayap, tetapi mereka tidak mau. Beberapa kali Yesus telah mengutus para nabi kepada umatnya, tetapi mereka tidak mendengar. Akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yang mereka halau dari kota seperti anjing yang tidak diingini, dan menggantungkan dia di kayu salib untuk mati. Nah, sudah jelas di sini bahwa manusia sendiri yang menolak akan Yesus. Saudara-saudara, saya ingin peringatkan atau mengajak kepada kita semua. Coba tanyakan dalam hidup, dalam diri kita. Apakah kita ini sudah menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita, ataupun kita sudah menolak Yesus? Demikianlah kekerasan hati manusia yang boleh membina tembok pemberontakan yang kuat, sehingga kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas sekalipun tidak boleh mengatasi tembok tersebut. Ini berarti manusia yang coba, ataupun manusia yang sudah membina tembok penghalang, pemisah. Yesus tidak pernah membina tembok pemisah, malah dia merobohkan tembok pemisah agar dia dapat melihat umat manusia. Tapi manusialah yang membina tembok penghalang, pemisah antara manusia kepada Tuhan. Semoga Tuhan pada saat ini melembutkan hati dan pikiran kita, supaya kita akan membenarkan dia masuk ke dalam jiwa kita hari ini. Mari saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Jikalau ada kebenaran yang kamu lihat melalui firman Tuhan, terimalah. Datanglah kepada Yesus, serahkan diri dalam baptisan yang kudus. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada saat ini. Kami memuji kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkaulah yang terus memimpin kami dan melindungi kami. Saat ini kami bersyukur dengan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau terus menerus ya Tuhan untuk hadir dalam hidup kami. Tetapi manusia seringkali menolak. Ajarkan kami hari ini agar kami menerima Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, diri kami kepada-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dan berkat buat kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.